Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dipertemukan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat dan bulan penuh kesabaran. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang soleh yang mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman. Salah satu nikmat agung yang diberikan Allah kepada hambanya adalah nikmat lisan. Dengan lisan, kita dapat berinteraksi, berbicara, dan merasakan segala makanan. Allah berfirman dalam surah Al-Balad, Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa shafatain. Artinya, bukankah kami telah menciptakan kepadanya dua mata dan lidah dan dua bibir? Al-Quran surah Al-Balad ayat 8 dan 9. Setelah mengetahui nikmat itu, nikmat lidah yang telah Allah berikan, maka selayaknya manusia harus menjaga lisannya dengan baik agar bisa menghantarkan ke surga yang paling tinggi. Jangan malah menjerumuskan seseorang ke lapisan neraka yang paling di bawah, serta mendapatkan azab dan siksaan yang sangat pedih. Di sini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul menjaga lisan ketika Ramadan. Ramadan disebut asyam yang hakikatnya adalah al-imsak atau menahan. Bukan hanya menahan diri dari aktivitas makan dan minum, tetapi menahan diri dari apa yang kita ucapkan dengan lisan agar terhindar dari perkataan kotor. Ramadan adalah bulan iman, bulan beribadah, dan bulan penuh ketakwaan. Karena itu, sebaiknya manusia tidak mengotori hati dan lisannya. Sudah seharusnya kita menghilangkan sesuatu dari lisan kita yang dapat menghilangkan pahala puasa. Puasa bicara bukan hanya sekedar menahan lisan dan berbicara kotor saja, karena semua itu memang sudah terlarang meski tidak dalam keadaan berpuasa sekalipun. Dalam puasa, bicara berarti kita hanya berbicara jika benar-benar perlu dan bermanfaat. Tidak dapat dipungkiri bahwa Ramadan yang datang setahun sekali itu sangat dinantikan kaum muslim. Sayangnya, sebagian dari kita menganggap bulan Ramadan dan kewajiban berpuasa adalah ritual semata. Jika itu hanya dianggap sebagai ritual, maka nyaris dipastikan bahwa tidak banyak orang yang paham soal makna puasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat At-Tabrani. Bahkan pentingnya menjaga lisan orang diartikan dengan berbagai pepatah, seperti pepatah Arab yang mengatakan, Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Artinya, melalui lisan, seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula, seseorang bisa menimbulkan kerugian, tak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, untuk berkata yang baik atau diam saja. Seperti punya hadis yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan manusia. Hal itu tertuang dalam Al-Quran yang artinya tak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Quran surah Al-Kahf ayat 18. Jika umat Islam tidak dapat menjaga lisannya, maka akan keluar kata-kata kotor yang dapat merusak keimanannya. Salah satu kata-kata kotor yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ghibah, atau membicarakan keburukan orang lain, karena di dalam ghibah dapat memupuk kebencian serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Selain itu, di dalam ghibah terdapat fitnah yang dapat berdampak buruk kepada orang lain, karena dalam fitnah ada adu domba dan kehubungan. Bahkan fitnah juga dapat menyebabkan pertengkaran hingga sampai dengan pembunuhan. Berkaitan dengan bulan Ramadan, sebaiknya lebih perbanyak melakukan zikir dan membaca ayat suci Al-Quran, karena ghibah termasuk dosa besar yang dapat berdampak buruk pada seseorang. Rasulullah SAW bersabda, salah satu anggota badan yang banyak menyebabkan manusia celaka dan binasa hingga masuk neraka adalah lidah. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau berpesan, hendaklah seseorang mampu mengendalikan lidah. Semakin banyak bicara, semakin banyak peluang kepada dosa. Dengan satu ucapan saja, terkadang sudah cukup untuk mengantarkan seseorang ke lembah kehancuran. Kita harus yakin bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut atau lisan kita, di sana ada malaikat pengawas yang selalu hadir menemani kita. Semoga kultum singkat ini menjadi koreksi bagi diri pribadi dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.